Jadi bahwa kita butuh guru, bahwa kita butuh mursyid, bahwa kita butuh pembimbing, itu memang di perjalanan kita butuh, Pak, dalan ten Bantul lewat pundi gitu ya. Niki leres mboten dalan niki ten Pajangan, leres mboten niki ten Palbapang dan seterusnya gitu ya. Kita konfirmasi kepada orang di jalan gitu ya. Coba kita breakdown ya. Ya yang pasti lebih baik, lebih punya kans untuk lebih lebih kaya, lebih matang tuh ya ada guru gitu ya. Nah sekarang langkah kedua adalah tapi tergantung gurunya siapa. Kalau gurunya Nabi Muhammad ya beres. Tapi kalau gurunya itu ulama, kiai, dosen, profesor, doktor atau teman sendiri kan relatif kan itu. Atau gurunya adalah Allah sendiri. Jadi sekarang harus kita pahami pada langkah yang ketiga bahwa kenapa kita butuh guru itu karena kita butuh dialektika, butuh taren ya, butuh menawar, menegaskan, mempertanyakan satu sama lain di dalam diri kita, dan diri kita sendiri adalah guru dari diri kita karena kita kan terdiri dari banyak orang juga. Pikiran kita ada yang A, terus B-nya berguru atau B-nya malah berguru kepada pikiran kita yang C. Jadi di dalam diri kita sendiri terdapat mekanisme guru murid sedemikian rupa. Atau antara pikiran yang bermacam-macam itu dengan hatinya juga bermacam-macam. Jadi itu sebenarnya satu angin siklon yang sedemikian rupa berputar-putar. Jadi yang nomor satu adalah selalu minta bimbingan Allah di setiap langkah kita. Makanya itulah pentingnya kita sholat, pentingnya kita merenung, wiritan sehabis sholat, ambil nafas panjang atau semacam yoga di dalam metode sholat itu dan seterusnya. Pokoknya yoga itu maksudnya bukan soal Hindu, Buddha. Yoga itu maksud saya adalah mekanisme batiniah di mana manusia dari fisiknya dia mencoba mengatur ruang batinnya, ruang rohaninya. Jadi itu langkah yang ketiga. Yang langkah keempat adalah sebenarnya kan kita sendiri kan selalu berguru. Kalau saya kan sejak tahun 74 menulis puisi Tuhan aku berguru kepadamu sampai 99 puisi ya. Sebenarnya Tuhan itu siapa kan juga bukan seperti dosen, bukan seperti nabi, bukan seperti manusia. Tuhan itu kan satu entitas, satu fakta, satu wujud atau satu fakta batin, fakta intelektual, fakta rohaniah dan seterusnya di dalam diri kita sendiri kan gitu. Jadi yang nomor satu adalah menurut saya yang terpenting dari semua itu adalah Anda sendiri harus punya keseimbangan untuk tabayun. Tabayun itu rekonfirmasi atau negeske atau ndunungke bahasa Jawanya itu. Jadi Anda dapatnya bisa dari profesor, Anda dapat pertimbangan bisa dari nabi, bisa dari YouTube, bisa dari siapapun, tapi kan yang terpenting endingnya kan Anda sendiri harus punya keseimbangan tabayun. Keseimbangan untuk mempertimbangkan yang paling tepat untuk Anda, yang paling akurat untuk Anda, yang paling kompatibel untuk hidup Anda. Itu pun mungkin kita juga tidak bisa sampai ke situ tanpa bimbingan Allah. Oleh karena itu yang nomor satu itu yang minta bimbingan Allah. Kan begitu. Makanya selalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Makanya kalau Nabi Musa kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu kan satu mekanisme yang sangat manusiawi karena Nabi Musa sendiri kan bukan penguasa atas dirinya, bukan penguasa atas dunia, dia juga tidak berkuasa 100% atas hatinya dan pikirannya. Makanya kita itu betul-betul butuh ditemani oleh Allah kan gitu. Makanya ada pesantren, ada sekolah itu karena memang sudah disepakati bahwa belajar manual ya, ada orang di depannya, guru itu bagus itu. Meskipun saya tidak melakukannya gitu ya. Kita kembali kepada mungkin epistemologi atau pemahaman dasar kontekstual dari yang namanya belajar ya. Jadi kalau dalam Islam ada namanya murid. Murid itu orang yang menghendaki, konteksnya ilmu gitu ya. Makanya disebut murid. Makanya gurunya seharusnya murad. Gitu.
gitu, murad. Tapi di Indonesia kan ngawur kita ini budayanya. Jadi ambil kata bahasa Arab murid terus didikotomikan dengan guru dari bahasa Sanskerta kan gitu. Enggak salah amat, tapi kan kita menjadi tidak utuh pemahaman kita. Kalau murid ya sama murad, kalau guru sama siswa kan gitu. Iya. Dan seterusnya. Jadi nomor satu, kita sendiri harus jadi murid. Murid itu orang yang selalu mencari, mengelaborasi, mengeksplorasi, dan mengkonfirmasi, memperjelas, memperjernih segala macam yang coba kita ketahui itu untuk kita simpulkan. Nah, karena kesimpulannya itu akhirnya belum tentu benar juga, makanya Allah ngasih istikharah, Allah ngasih wirid, ngasih zikir itu supaya kita itu terbimbing terus. Itu namanya berguru sama Allah, itu artinya kita pasrah supaya Allah yang menentukan langkah kita. Kan lebih selamat itu. Gitu. Kalau kita sendiri kan sehebat-hebatnya kan tidak tepat-tepat amat lah. Yang kecuali kalau kita ini bisa berguru langsung sama Kanjeng Nabi gitu ya. Kalau sama Kanjeng Nabi kan ibaratnya dia adalah tajalli dari Allah sendiri, dia adalah representasi dari makrifatnya Allah sendiri yang jauh lebih tahu dari kita semua. Tapi kan nggak mungkin kita paling baca hadis gitu ya. Itu pun nanti ada jarak interpretasi, ada jarak tafsir. Itu pun tafsirnya ada bisa beribu-ribu, ada beribu-ribu mufasir, beratus-ratus, minimum berpuluh-puluh mufasir yang pemahamannya berbeda-beda satu sama lain, dan kita sendiri bisa jadi mufasir, kita sendiri bisa menjadi interpretator kan gitu. Jadi kan kita ini mubeng-mubeng ini. Oleh karena itu ya kembali kepada Allahumma hdini, ya Allah selalu bimbinglah aku. Jadi kalau aku melangkah itu ya Allah itu karena Engkau menghendaki aku melangkah. Kalau aku bicara itu karena Engkau menghendaki aku bicara. Sehingga muatan pembicaraanku juga dari Engkau kan gitu. Karena saya tidak mandiri, semandiri-mandirinya manusia kan dia tidak mandiri. Dia tidak bisa menumbuhkan rambutnya sendiri. Kalau dalam puisi-puisi saya dulu, ya berguru itu jangankan kok kepada profesor, doktor, ulama, kiai, mursyid dan seterusnya. Kepada Allah juga berguru. Bahkan kalau mau lebih sederhana, kepada binatang kita juga berguru. Kapan saya tidak berguru? Kita lihat air mengalir aja berguru kok, belajar kok. Berguru kan belajar. Artinya saya bisa mendapatkan, alam ini kan perguruan universal yang luar biasa. Ya. Pasar itu kan sebuah perguruan juga. Itu sebuah universitas juga. Republik Indonesia kan sebuah universitas besar yang bisa kita belajar darinya, kita juga bisa menolak sesuatu darinya. Tapi dari Allah sampai alam sampai apapun kita bisa belajar. Artinya mereka semua bisa jadi guru kita. Kan kalau di puisi kan ada belajar kepada angin yang membisu, ada belajar kepada awan yang berarak kan gitu kan, ada ya silakan baca puisi di 99 untuk Tuhanku itu. Guru itu kan tidak hanya mekanisme intelektual di mana ada dialektika pikiran ya. Ketika ibu kita mengandung kita kan dia guru kita juga. Meskipun mungkin dimensi atau level transfernya mungkin tidak pikiran tapi naluri apa DNA atau apapun gitu ya. Sebenarnya memang hidup ini ya perguruan. Tetapi nomor satu adalah Anda yang mengambil keputusan terakhir, karena nanti yang tanggung jawab Anda. Nah, Anda harus belajar supaya bisa mengambil keputusan. Kalau Anda ragu-ragu ya, makanya wiritan, makanya istikharah. Apalagi sekarang ini ya. Ini orang tersesat loh. Dia malah yang benar malah disebut tersesat bisa kok. Orang yang tersesat sebenarnya benar juga bisa, atau sebaliknya. Jadi kita itu harus punya pengetahuan yang jernih, dan satu-satunya yang punya itu kan Allah. Oleh karena itu kita itu mintanya dibimbing Allah gitu. Makanya kalau puncak dari pemahaman sufi tasawuf adalah pokoknya kalau aku bicara, kalau aku main gitar, Allah yang bermain gitar. Kalau aku melangkah, Allah yang melangkah gitu loh. Itu kan pasti benar. Nah, kita tidak bisa mengklaim bahwa Allah, kalau saya ngomong gini Allah yang ngomong, enggak, tapi saya mencoba mengakses ke situ, saya coba mendekat ke situ. Itu namanya makanya kita taqarrub ilallah kan gitu. Jadi akhirnya kan tergantung kembali kepada masing-masing.
Makanya sejak bersyahadat sampai bersyariat sampai nanti di akhirat, Anda kan sendiri. Kedaulatan dan keputusan dia Iya, ambil. iya. Sekarang misalnya saya memursidi, saya mursidnya Helmi. Kalau saya memberi nasihat tertentu terus Helmi lakukan ternyata salah, saya ikut tanggung jawab enggak? Saya ikut dosa enggak? Kan selama ini kan tidak ada etika juga gitu ya. Sekelompok orang punya mursyid, terus nanti ternyata langkah-langkahnya tidak tepat-tepat amat secara ilahiyah gitu ya. Nah, dosa enggak itu mursyidnya? Nah, dan itu kan banyak sekali gejala seperti itu di dunia, di kelompok-kelompok thariqat atau di kehidupan biasa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada sudahlah, sejak kita bersyahadat sampai kita nanti ke akhirat, apa neraka apa surga, itu kita sendirian. Hisabnya itu sendirian, tanggung jawabnya sendirian. Jadi bahwa kita butuh guru, bahwa kita butuh mursyid, bahwa kita butuh pembimbing, itu memang di perjalanan kita butuh, Pak, dalan ten Bantul lewat pundi gitu ya. Niki leres mboten dalan niki ten Pajangan, leres mboten niki ten Palbabang dan seterusnya gitu ya. Kita konfirmasi kepada orang di jalan gitu ya. Tapi kan tetap kita yang melakukan perjalanan, saliknya kan kita. Dan akhirnya kan kita yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itu jangan disyahadatkan orang. Kalau Anda masuk Islam jangan terus Anda didikte asyhadu, asyhadu. Lu Anda yang bersyahadat. Dan yang nomor satu adalah syahadat batiniah Anda kan gitu ya. Bahwa ucapannya itu Anda sebaiknya memang belajar dan mengucapkan secara fisik ya iya. Tetapi kan tidak mungkin saya mensyahadatkan Helmi. Tidak mungkin saya mendikte syahadatain kepada Helmi. Helmi yang bersyahadat, dan itu harus keputusan Helmi secara private kepada Allah. Dan itu bisa dilakukan tidak harus di depan kiai. Anda bersyahadat kan kapan saja. Nanti sampai rumah ya syahadat, bangun pagi syahadat, mau tidur syahadat, menjalani hidup juga syahadat, kan begitu. Jadi tidak ada orang yang diislamkan. Yang ada adalah orang yang mengislamkan diri atau mengkafirkan diri kan gitu. Apakah mursyid, apakah presiden, apakah menteri, apakah dosen, apakah pengusaha, ataukah kiai, ulama, itu kan keputusannya kemudian keputusan teknis dan demokratis. Sekarang saya mursyid, saya tanya sama Helmi yang saya mursyidi, kok kamu bisa menganggap saya mursyid itu gimana? Kan untuk mengetahui seseorang itu mursyid kan dia butuh pengetahuan sedemikian rupa, butuh perasaan sedemikian rupa, butuh elaborasi batiniah sedemikian rupa. Kok kamu ngakuin saya sebagai mursyid? Kan gitu. Mungkin saya bisa GR, loh isa aku memursyidi kowe, aku ngerti uripmu, aku yang ngerti uripku, saya bisa membimbing kamu. Tetapi itu kan tidak, itu kan bukan alam pikirannya Helmi, alam pikiran saya. Bagaimana Helmi bisa menentukan, bagaimana Helmi sebagai pelaku thariqat bisa menentukan seseorang itu mursyid? Ya. Itu kan akhirnya sama, oh itu presiden. Loh, siapa yang mengatakan itu presiden? Atas proses yang bagaimana, kualitas proses yang bagaimana, elaborasi yang bagaimana, verifikasi yang bagaimana, dan seterusnya kan itu. Demikian juga mursyid, demikian juga guru sebenarnya. Makanya yang nomor satu itu orang berguru. Ya. Jadi subjek utamanya adalah Randy dan setiap orang. Dan kemudian Anda punya kebiasaan untuk mengambil yang paling tepat dari semua yang Anda terima dari wacana-wacana yang bermacam-macam itu, ada orangnya ataupun tidak. Kan gitu kira-kira ya.